Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan memaparkan materi mengenai etika penggunaan komputer dan internet, serta Undang-Undang ITE. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Di sini yang pertama ada Elia Damayanti Ulfa, yang kedua ada Khairuddin Sahrom, yang ketiga ada Astri Fitrianti, yang keempat ada Eli Deliani, dan yang kelima ada Tri Nuryanti. Nah, di sini kami akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai etika penggunaan komputer. Etika komputer adalah sebuah frase yang sering digunakan, namun sulit untuk didefinisikan. Pada tahun 1992, Koalisi Etika Komputer yang tergabung dalam Lembaga Etika Komputer memfokuskan pada kemajuan teknologi informasi, etik, dan perusahaan serta kebijakan publik. Nah, di sini ada 10 etika dalam menggunakan komputer. Yang pertama, tidak menggunakan komputer untuk merugikan orang lain. Yang kedua, tidak mengganggu pekerjaan komputer orang lain. Yang ketiga, tidak memata-matai file komputer orang lain. Yang keempat, tidak menggunakan komputer untuk mencuri. Yang kelima, tidak menggunakan komputer untuk bersaksi palsu. Yang keenam, tidak menyalin atau menggunakan kepemilikan perangkat lunak. Yang ketujuh, menggunakan komputer yang menjamin pertimbangan bagi sesama manusia. Yang kedelapan, tidak mengambil untuk diri sendiri karya intelektual orang lain. Yang kesembilan, memikirkan tentang konsekuensi sosial program yang Anda tulis bagi sistem yang Anda desain. Dan yang terakhir, tidak menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi atau kompensasi yang sesuai. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai etika penggunaan internet. Sama seperti halnya sebuah komunitas, internet juga mempunyai tata tertib atau etika tertentu, yang dikenal dengan nama netiquette. Untuk di Indonesia, selain tata tertib sosial di internet, juga diberlakukan peraturan UU ITE. Nah, pentingnya etika dalam menggunakan internet adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonimus, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Yang ketiga, berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis seperti misalnya, ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Yang keempat, harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Nah, di sini ada beberapa etika dalam berinternet. Yang pertama, perhatikan dalam penggunaan huruf kapital. Dalam penulisan suatu informasi, penggunaan huruf kapital haruslah diperhatikan. Jangan menggunakan huruf kapital sembarangan, karena penggunaan huruf kapital yang tidak tepat bisa saja dapat disalahartikan oleh para pengguna internet lainnya. Lalu yang kedua, berhati-hati terhadap informasi yang kita terima. Karena lewat internet, kita bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, baik itu spam, berita hoax, dan lain-lain. Nah, untuk itulah, coba cari referensi sumber berita yang terpercaya. Yang ketiga, penggunaan CC di email. Sebagian dari pengguna email
bisa jadi orang awam yang kurang paham atau jarang sekali menggunakan email. Nah, jika orang tersebut adalah kita, maka jangan mencantumkan nama-nama pada kolom sisi pada form pengiriman email. Karena jika melakukan hal tersebut, semua orang yang menerima email kita bisa melihat alamat email orang lain. Nah, untuk itu, gunakan selalu di sisi agar setiap orang lain melihat emailnya sendiri. Nah, yang keempat, batasi informasi yang kita sampaikan. Sebagai pengguna internet yang baik, kita wajib dapat membatasi informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh disebarkan di dalam internet. Yang dimaksud boleh atau tidak itu adalah hal yang bersifat privasi individu diri kita sendiri atau orang lain, yang menyebabkan pencemaran nama baik secara individu maupun kelompok. Karena internet dapat diakses oleh semua kalangan, hendaknya kita dapat memilah dan memilih informasi mana saja yang layak dan tidak untuk disebarkan, agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Lalu yang kelima, hindari personal attack. Seringkali dalam forum dunia maya terdapat debat-debat antar sesama pengguna internet. Nah, terkadang hal tersebut bisa memanas, hingga kosakata yang disampaikan tidak sopan. Meski begitu, jangan sekali-kali kita menggunakan kelemahan lawan debat kita sebagai senjata untuk memenangkan debat, karena hal tersebut akan menunjukkan betapa dangkalnya pengetahuan kita. Lalu yang keenam, pemilihan konten internet dengan bijak. Dalam dunia maya atau dunia internet, terdapat banyak sekali informasi yang mempunyai konten positif dan negatif. Hendaklah kita sebagai pengguna internet dapat menggunakannya dengan bijak, yaitu dengan cara memanfaatkan secara positif, tidak mengakses konten yang berbau sara dan pornografi. Lalu yang ketujuh yaitu hak cipta. Nah, dalam penggunaan internet, hendaklah kita selalu menghargai hak atas kekayaan intelektual. Artinya, jangan terlibat dalam aktivitas pencurian atau penyebaran data dan informasi yang memiliki hak cipta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin yang ketiga di video kali ini, yaitu mengenai Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lazim disingkat UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara hukum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Di sini ada tujuan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan hukum. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.
Kemudian di sini juga ada informasi dokumen dan tanda tangan elektronik. Yang pertama, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang kedua, informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Yang keempat, ketentuan mengenai informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada poin 1 tidak berlaku untuk dua hal. Yang pertama, surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan yang kedua adalah surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat. Kemudian ada beberapa perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menjelaskan secara rinci apa saja perbuatan yang dilarang. Bagaimana mereka yang melanggar Undang ITE berpotensi mendapatkan berupa denda hingga kurungan penjara. Berikut ini adalah macam-macam perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ITE. Yang pertama, menyebarkan video asusila. Perbuatan pertama yang dilarang dalam Undang-Undang ITE adalah orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat mengaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ini diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua ada judi online. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE memuat larangan perbuatan yang bermuatan perjudian. Hukum untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga adalah pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE juga mengatur tentang pencemaran nama baik. Pelaku yang dijerat dengan pasal ini bakal dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Selanjutnya, pada revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa ketentuan pada pasal 27 ayat 3 merupakan delik aduan. Yang keempat, pemerasan dan pengancaman. Orang yang melakukan pemerasan dan pengancaman juga berpeluang dijerat pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE. Hukumnya adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Perbuatan yang dilarang selanjutnya yang nomor 5 yakni berita bohong. Berita bohong juga dilarang dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bagi para pelaku penyebar berita bohong bakal dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang keenam, ujaran kebencian. Orang yang menyebarkan informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang ketujuh, teror online. Pada pasal
29 Undang-Undang ITE mengatur perbuatan teror online yang dilarang. Pasal ini bakal menjerat setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Hukuman bagi pelaku teror online yang bersifat menakut-nakuti seseorang lain dengan adalah pidana penjara paling 4 tahun atau denda paling banyak 350 juta rupiah. Kemudian di sini ada manfaat dari Undang-Undang ITE. Yang pertama, menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Yang kedua, mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Ketiga, salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet. Yang kelima, melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online. Namun perlu diketahui juga, Undang-Undang ITE memiliki dampak negatif, di mana yang pertama, membatasi kebebasan berpendapat terutama dalam beropini dan memberikan kritik. Yang kedua, menimbulkan kesewenang-wenangan para penegak hukum dalam menentukan orang yang tersandung Undang-Undang ITE bersalah dan layak dipidanakan tanpa memilih dan memilih unsur pasal mana yang dilanggar. Yang ketiga, menjadi instrumen sebagian kelompok dalam rangka balas dendam, bahkan menjadi senjata untuk menjebak lawan politik. 4. Kurang menjamin kepastian hukum karena putusan terkait pasal-pasal multitafsir menjadi beragam akan berkelanjutan. 5. Memicu keresahan dan perselisihan masyarakat dengan tidak melaporkan kepada penegak hukum dan menambah sumber konflik antara penguasa dan anggota lapisan masyarakat. Yang keenam, tidak efektif karena beberapa pasal merupakan duplikasi aturan KUHP, seperti pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE terkait penghinaan dan pencemaran nama baik telah diatur dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Demikian penjelasan pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.